Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb di dalam nada syair dan sabda firman Tuhan setiap hari. Dan kita masih di dalam eksposisi kitab Roma. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk menaikkan satu pujian dari Kidung Anugerah nomor 1, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari Tuhan damai ku terima, ku diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Karena Yesus sumber hidupku, kekasih yang benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu benar suaranya. Buah roh berlimpah dalamku, berkenan padanya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada damai tetap sungguh. Haleluya. Baik, kita lanjut dalam prosesi pelajaran kita hari ini. Kita akan maju. Hari ini saya membawa saudara-saudara untuk belajar dan memahami dari Roma. Masih kita di Roma pasal 10 ayat 16 dan ayat 17. Saya mengajak kita membaca Roma pasal 10 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan dari Roma 10 ayat 16 dan 17. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kebenaran, tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagian ini sangat menarik karena memang kita melihat Yesaya sendiri di dalam pelayanannya sebagai nabi Tuhan di masa perjanjian lama. Dia memberitakan tentang apa maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam pelayanan kenabiannya, Yesaya terus-menerus memberitakan tentang
apa yang akan Allah lakukan bagi bangsa Israel. Saudara, kita lihat di sini Yesaya katakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Bahwa ada kabar baik yang Yesaya juga di perjanjian lama menyampaikan. Bahwa Allah akan memulihkan, tahun-tahun akan dipulihkan. Bangsa ini akan dipulihkan. Tetapi Yesaya berseru kepada Tuhan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Bahwa baik dari sepanjang perjanjian lama sampai kepada hari ini tidak banyak orang yang mau percaya tentang kabar baik. Di masa Nuh 120 tahun, Nuh setiap hari berbicara. Nuh setiap hari menyampaikan kabar baik. Dan kabar penghukuman yang Allah akan berikan kepada dunia pada masa itu. Tetapi siapa juga lah yang mendengar berita itu. Nah, hari ini dari sejak Tuhan Yesus datang, Yesus juga mengabarkan kabar baik. Dan berapa banyak orang yang mendengar. Jadi tidak selalu kabar baik itu diberitakan semua orang meresponinya. Karena memang manusia, orang-orang yang sudah mati dalam dosa sulit untuk meresponi kebenaran. Ya, kabar baik, kabar sukacita, berita Injil yang disampaikan. Jadi Paulus mengutip kitab Yesaya, mewakili Yesaya untuk menyampaikan keluhan para nabi, keluhan para rasul, bahwa mereka sudah berjuang, bahwa mereka sudah berusaha, bahwa mereka sudah menyampaikan secara luas, secara leluasa, secara jelas kabar baik, berita sukacita, berita pembebasan, berita kelepasan dari dosa dan maut kepada hidup yang kekal. Tetapi pertanyaannya adalah di sini dikatakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, bahwa tidak selalu Injil diberitakan itu semua orang menerima. Bahwa tidak selalu kebenaran itu disampaikan, itu diresponi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu tidak selalu. Karena itu kita perhatikan di sini bahwa kabar baik harus terus-menerus disampaikan. Kabar baik harus terus-menerus dikomunikasikan. Beritakan saja. Karena itu apa? Iman akan timbul dari pendengaran. Jadi kalaupun orang hari ini kita sampaikan berita dia belum respon, dia belum menerima, jangan khawatir, jangan kecewa. Ya, walaupun nada ini kelihatan nada kecewa dari Yesaya, tetapi ini adalah sebuah pendorong bagi kita untuk terus-menerus memberitakan kabar baik, karena setiap berita yang kita sampaikan, Roh Kudus akan bekerja, dan di sanalah Roh Kudus akan menolong untuk memberikan pemahaman, pengertian. Karena itu terus-menerus kabarkan kabar baik ini. Kenapa? Karena iman nantinya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bahwa setiap orang yang mendengar tentang Yesus di dalam Injil, Injil adalah kabar baik atau berita baik atau berita sukacita, bahwa dalam Injil kita bisa melihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa, dan manusia yang tidak berdaya karena dosa ini hanya dapat diterima oleh Allah oleh karena anugerah Allah semata. Jadi pada saat kita terus-menerus memperdengarkan anugerah Allah bagi setiap orang dalam berita Injil ini, maka kita lihat bahwa Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan pengertian. Karena tidak mungkin orang percaya, tidak mungkin orang beriman kalau tidak mendengar tentang kabar sukacita itu. Ya, tidak mungkin orang percaya kepada Yesus, tidak mungkin orang beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi kalau dia tidak pernah mendengar. Karena itu iman, saudara, akan timbul dari pendengaran. Ini firman Allah. Ya, jadi kalau orang dia katakan dia punya iman timbul bukan dari pendengaran, Alkitab
Katakan hari ini kepada kita bahwa iman seseorang timbul dari pendengaran. Dan benar, saya memiliki iman percaya karena saya mendengar firman Tuhan. Ketika ada orang menyampaikan berita sukacita ini kepada saya, Roh Kudus bekerja di dalam hati saya untuk menggerakkan hati saya, memberi pengertian kepada saya sampai akhirnya menggerakkan saya, mendorong saya untuk meresponi berita Injil itu. Sehingga disitulah lahir iman. Iman yang saya miliki itu adalah pemberian Allah. Atas apa? Atas pendengaran saya terhadap kebenaran firman Allah. Didorong oleh Roh Kudus untuk memberi pengertian dan pemahaman. Sampai akhirnya saya meresponi. Dan respon itu pun adalah pemberian Allah bagi saya. Jadi saudara yang kekasih. Itu sebabnya perlu firman Tuhan disampaikan. Ya, jangan pernah bosan untuk terus-menerus menyampaikan firman Allah, karena lewat pendengaran orang terhadap kebenaran firman Allah, di sana muncullah iman. Tidak akan pernah ada iman tanpa lahir dari pendengaran akan firman kebenaran. Tentunya yang didengar adalah tadi kita sudah lihat di atas ya, kemarin kita sudah belajar lihat di atas bahwa tidak mungkin orang berseru kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Enggak mungkin ada orang yang memberitakannya, mengabarkannya kalau tidak ada orang yang mengutusnya. Ya, jadi seperti itu step-stepnya. Dan di sini ayatnya yang ke-17 memberikan penegasan kepada kita bahwa lewat pemberitaan Injil anugerah Allah kepada semua orang bahwa Yesus sudah mati, bangkit dan memberi pengharapan akan hidup kekal kepada setiap orang, maka setiap orang yang benar-benar mendengar dan menimbulkan kepercayaan di dalam hati, maka di sanalah yang disebut dengan iman. Saat dia mendengar dan dia benar-benar mempercayai berita firman Allah dan dia meresponi berita firman Allah itu untuk menerima anugerah Allah dengan iman di dalam hatinya, saat itu dia diselamatkan. Inilah prosesnya. Saudara dan saya akan mengalami iman dalam hidup kita, akan memiliki keyakinan, kepercayaan kita terhadap Allah dalam Kristus Yesus, akan anugerah yang dia berikan kepada kita oleh karena kita bisa mendengar berita firman Tuhan, berita sukacita, kabar sukacita, kabar baik ini. Dengan kita bisa mendengar, kita meresponi, maka kita punya iman. Karena itu penegasannya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi jelas ya, tidak ada orang yang punya iman tanpa dia mendengar tentang firman kasih karunia Allah. Jadi dengan kita mendengar firman Kristus, maka saat itulah kita memperoleh iman di dalam Kristus Yesus. Dan iman itulah yang menjadi modal kita untuk kita memiliki jaminan kepastian di dalam Kristus Yesus. Nah, dengan demikian kita yakin pasti masuk surga. Apa yang membuat saya yakin? Iman saya kepada karya pengorbanan Kristus, karya kebangkitan Kristus bagi seluruh dosa saya. Dengan saya meresponinya, saya memiliki hidup yang kekal. Demikian juga dengan saudara. Jadi itulah kira-kira penjelasan tentang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman kebenaran, firman Kristus. Jadi saudara, jelas dengan demikian mari kita terus. Jangan pernah berhenti. Teruslah memberitakan Injil, karena dengan kita terus-menerus memberitakan Injil, ada banyak orang yang mendengar, dan di sanalah akan muncul iman dari pendengaran itu. Tuhan Yesus dimuliakan, saudara dan saya diberkati. Bertemu lagi dengan saya besok pagi.